Bab 1171. Gunung terapung itu, gunung suci yang indah dan megah, kini dilalap oleh api perang. Pasukan Aula Darah Dingin hampir mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Gunung Terapung. Sekte Gunung Terapung telah mengaktifkan formasi pertahanan mereka sejak awal. Namun setelah berhari-hari dihujani serangan tanpa henti oleh Aula Darah Dingin, formasi besar itu akhirnya runtuh. Kini pertempuran sengit masih terus berlangsung di setiap penjuru gunung suci tersebut. Darah menodai hampir seluruh wilayah gunung. Kekuatan Aula Darah Dingin pada awalnya memang sudah lebih besar daripada Sekte Gunung Terapung. Ditambah lagi mereka bergerak sangat cepat dan berhasil merebut sebagian besar wilayah Kastil Elang Langit. Banyak tokoh kuat dari Kastil Elang Langit akhirnya memilih menyerah dan bergabung dengan Aula Darah Dingin. Akibatnya kekuatan Aula Darah Dingin kini sepenuhnya menekan Sekte Gunung Terapung. Ledakan demi ledakan mengguncang langit. Di ketinggian langit terdengar raungan pertempuran yang mengerikan. Itu adalah pertarungan antara dua kaisar dari Aula Darah Dingin melawan kaisar dari Gunung Terapung. Pertempuran para kaisar begitu dahsyat hingga sulit menentukan siapa yang unggul. Di berbagai bagian Gunung Terapung, pertempuran juga semakin brutal. Jumlah makhluk tertinggi dari Aula Darah Dingin dan para ahli Kastil Elang Langit jauh lebih banyak dibandingkan pihak Gunung Terapung. Jika dilihat dari jumlah penguasa serta dewa spiritual tingkat tinggi, Aula Darah Dingin juga jauh lebih unggul. Di beberapa wilayah gunung, formasi pertahanan telah benar-benar runtuh. Elang-elang raksasa berputar-putar di udara, melancarkan serangan yang ganas. Mereka semua adalah ahli dari Kastil Elang Langit yang kini berpihak pada Aula Darah Dingin. Para ahli Kastil Elang Langit baru saja menyerah, sehingga mereka tentu ingin menunjukkan kesetiaan mereka agar mendapatkan posisi penting di Aula Darah Dingin. Di langit tinggi, seorang pemuda berjubah merah darah berdiri sambil menatap medan perang dengan tatapan angkuh. Dialah Xue Luozi. Tawa dinginnya bergema di udara. Ia berkata bahwa aliran bela diri Gunung Terapung tidak akan mampu bertahan lama. Setelah sekte itu dihancurkan, roh spasial murni yang selama ini mereka lindungi akan ia paksa berlutut memohon ampun di bawah kakinya. Di samping Xue Luozi berdiri banyak ahli kuat. Kali ini Kaisar Darah dari Aula Darah Dingin memberinya kekuasaan besar serta pasukan elit untuk dipimpin. Jelas sang Kaisar Darah ingin melatihnya sebagai penerus masa depan. Xue Luozi adalah harapan masa depan Aula Darah Dingin. Dari kejauhan terdengar suara perintah dari pemimpin Aula Darah Dingin yang menyuruh seluruh pasukan menyerang lebih kuat lagi dan menghancurkan Gunung Terapung. Ia menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang berjasa. Wajah Xue Luozi penuh kegembiraan dan kesombongan. Kastil Elang Langit yang dahulu merupakan kekuatan penguasa telah dihancurkan oleh Aula Darah Dingin. Bahkan Yin Bupo, salah satu jenius surga tingkat 2 yang sangat kuat, akhirnya dibunuh oleh gurunya sendiri. Sejak saat itu kekuatan Aula Darah Dingin melonjak drastis. Kini Sekte Gunung Terapung hampir jatuh. Dalam benak Xue Luozi mulai muncul mimpi besar. Ia membayangkan dirinya suatu hari menjadi kaisar yang memimpin seluruh ahli Aula Darah Dingin menaklukkan seluruh benua tengah. Nama-nama wanita yang pernah ia incar muncul dalam pikirannya. Jing Kongling, Tan Xiang, Liu Yuxin, Xian Yanjun. Ia membayangkan suatu hari semua wanita itu akan menjadi miliknya. Namun tiba-tiba suara gemuruh dahsyat mengguncang langit dan bumi. Suara itu seperti ribuan binatang buas yang menginjak ruang kosong. Suara ledakan itu langsung memutus lamunan indah Xue Luozi. Wajahnya menjadi muram. Ia bertanya dengan suara dingin apa yang sedang terjadi. Seorang tetua berjubah merah darah menatap ke arah belakang dengan ekspresi serius. Ia melaporkan bahwa sepertinya ada pasukan besar yang sedang bergerak menuju tempat itu. Xue Luozi langsung menanyakan pasukan mana yang berani datang. Tetua itu mengerutkan kening karena ia merasakan energi iblis yang membumbung tinggi ke langit. Namun menurutnya pasukan Gunung Iblis seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk datang membantu karena mereka sendiri sedang menghadapi masalah besar. Sementara itu gemuruh di langit semakin kuat. Langit seakan bergetar. Para ahli Aula Darah Dingin segera berkumpul dan membentuk barisan pertahanan sambil mengamati kejauhan. Tak lama kemudian energi iblis yang pekat memenuhi langit. Dalam kabut energi iblis yang tak berujung itu muncul pasukan besar yang mengenakan baju zirah besi hitam. Mereka menunggangi binatang iblis dan melaju seperti badai menuju Gunung Terapung. Akhirnya pasukan itu berhenti sekitar 1000 mil dari posisi Aula Darah Dingin.
Seorang ahli aula darah dingin maju dan bertanya dari kekuatan mana mereka berasal serta apa tujuan mereka datang. Jawabannya sangat singkat. Mereka datang untuk menghancurkan aula darah dingin. Setelah itu dua sosok melangkah keluar dari pasukan iblis dan terbang ke udara. Ketika melihat wajah kedua orang itu, mata Xue Luozi langsung membesar. Ia berseru dengan penuh keterkejutan. Itu adalah Lu Ming dan Xian King. Para ahli aula darah dingin juga tertegun. Beberapa bulan sebelumnya, keluarga Xie dari keluarga kerajaan bahkan mengaktifkan alat rahasia surgawi hanya untuk menangkap Lu Ming. Peristiwa itu mengguncang seluruh benua tengah. Namun pada akhirnya mereka gagal menangkapnya. Sejak kemunculannya di kota suci, Lu Ming menghilang bersama Xie Luan. Tidak ada yang menyangka ia akan muncul kembali di sini. Melihat kemunculan Lu Ming, para ahli aula darah dingin mulai merasa gelisah. Nama Xie Luan terlalu menakutkan. Namun Lu Ming berkata dengan tenang bahwa mereka tidak perlu mencari-cari karena Xie Luan tidak datang bersama mereka. Xue Luozi lalu bertanya, apa maksud kedatangan Lu Ming? Lu Ming tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk menghancurkan aula darah dingin. Xue Luozi langsung tertawa dingin. Menurutnya bahkan jika Xie Luan sendiri datang, ia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Keluarga kerajaan sudah menyebarkan kabar bahwa Xie Luan telah ditekan selama 30.000 tahun, dan kini terluka parah hingga tidak lagi memiliki kekuatan seorang kaisar. Apalagi Xie Luan bahkan tidak datang. Setelah itu Xue Luozi memerintahkan seorang tetua bernama Yuan untuk melumpuhkan Lu Ming. Seorang tetua berjubah darah segera melesat ke depan dengan aura yang menakutkan. Ia adalah seorang teladan. Namun sebelum ia mencapai Lu Ming, seorang pria bertubuh kekar dengan kapak raksasa di tangan melangkah maju dari belakang Lu Ming. Kapaknya ditebas dengan kekuatan mengerikan. Benturan keras mengguncang udara ketika kedua ahli itu bertukar serangan. Tubuh mereka sama-sama mundur beberapa langkah. Xue Luozi langsung menyadari bahwa pria kekar itu juga seorang teladan. Wajahnya menjadi suram. Ia lalu menangkupkan tangan kepada pria itu dan mencoba bernegosiasi. Ia mengatakan bahwa melawan aula darah dingin demi seorang Lu Ming tidak akan menguntungkan siapapun. Jika pria itu menyerahkan Lu Ming, mereka akan memberikan hadiah besar. Namun pria kekar itu tertawa mengejek. Ia berkata bahwa Lu Ming adalah panglima tertinggi pasukan mereka. Statusnya setara dengan leluhur iblis langit yang kacau. Mendengar kata-kata itu, Xue Luozi dan seluruh ahli aula darah dingin langsung tercengang. Lu Ming adalah panglima tertinggi pasukan iblis. Statusnya setara dengan kaisar ilahi langit yang kacau. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa hak yang dimiliki Lu Ming? Pada saat itu Lu Ming mengangkat tangannya dan memberi perintah dengan suara tegas. Musnahkan aula darah dingin. Bab 1172. Ki iblis membumbung tinggi seperti kilat yang membelah langit. Begitu perintah Lu Ming turun, makhluk-makhluk mengerikan melangkah keluar dari belakangnya dan menyerbu ke arah pasukan aula darah dingin. Para ahli aula darah dingin, termasuk Xue Luozi, langsung terkejut melihat kekuatan pasukan yang datang. Jumlah mereka terlalu menakutkan. Tidak kurang dari 6 atau 7 penguasa hadir di antara mereka, disertai banyak dewa spiritual tingkat tinggi. Pertempuran langsung meledak. Kedua pihak bertabrakan dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Energi iblis hitam bercampur dengan energi darah merah tua, melesat ke langit dan menutupi seluruh wilayah. Lu Ming melangkah maju. Langkahnya tenang namun membawa tekanan yang menyesakkan. Ia berjalan lurus menuju Xue Luozi. Xue Luozi adalah orang yang pernah melarikan diri dengan jimat penyelamat nyawa di alam rahasia Istana Suci. Kini Lu Ming datang untuk menagih nyawa itu. Tatapan Lu Ming dingin saat ia terus mendekat selangkah demi selangkah. Wajah Xue Luozi berubah muram. Ia segera mundur dengan cepat sambil memerintahkan semua orang untuk membunuh Lu Ming. Seorang pria parubaya berjubah darah menyerang lebih dulu. Ia adalah dewa spiritual yang telah mencapai kesempurnaan. Namun sebelum ia sempat mendekat, seorang ahli dari pihak Lu Ming melesat keluar dan langsung menghadangnya. Kini tidak ada lagi pelindung kuat di sekitar Xue Luozi. Lu Ming terus melangkah maju. Dua ahli tingkat 7 alam dewa spiritual menyerbu untuk menghentikannya. Telapak tangan Lu Ming bergerak. Dua ledakan keras terdengar. Kedua ahli itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan.
Pemandangan itu membuat wajah Sue Luozi memucat karena ketakutan. Ahli tingkat 7 alam dewa spiritual dibunuh begitu saja oleh satu telapak tangan. Kekuatan Lu Ming kini sudah berada pada tingkat yang benar-benar menakutkan. Lu Ming terus mendekat tanpa ragu. Hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Sue Luozi. Ketakutan akhirnya menguasai hati Sue Luozi sepenuhnya. Ia menjerit memanggil leluhurnya untuk menyelamatkannya. Para ahli aula darah dingin mencoba membantu, tetapi mereka semua telah terjerat dalam pertempuran dengan lawan masing-masing dan tidak dapat melarikan diri. Beberapa yang berada lebih jauh juga tidak sempat tiba. Pada saat itu raungan mengguncang langit terdengar dari kejauhan. Seberkas cahaya merah darah menerobos langit dan meluncur turun dengan tekanan kaisar yang menakutkan. Serangan itu mengandung kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Kaisar dari aula darah dingin turun tangan. Serangan itu ditujukan langsung kepada Lu Ming. Namun tepat saat cahaya darah itu hampir mencapai targetnya, sosok lain muncul di belakang Lu Ming. Seorang pria kekar mengenakan zirah besi berdiri dengan aura iblis yang mengguncang dunia. Energi iblisnya melonjak tak tertandingi. Dengan satu kilatan cahaya iblis, ia menghancurkan serangan kaisar tersebut. Kemudian sosok itu melesat ke langit, berubah menjadi cahaya iblis yang menembus awan. Ia bergabung dengan Kaisar Gunung Terapung untuk menghadapi Kaisar Aula Darah Dingin. Seorang kaisar iblis telah muncul. Pemandangan itu membuat seluruh medan perang tercengang. Xie Luan memang tidak datang, tetapi ternyata masih ada kaisar lain yang berada di pihak Lu Ming. Harapan para ahli aula darah dingin langsung runtuh. Jika dua kaisar menyerang satu kaisar sekaligus, hasilnya hampir pasti sudah ditentukan. Ketakutan memenuhi wajah Sue Luozi. Ia menyadari nasibnya sudah berakhir. Lu Ming melangkah satu langkah lagi dan muncul tepat di depan Sue Luozi. Telapak tangannya jatuh seperti gunung yang runtuh. Sue Luozi mencoba melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi kelelawar bersayap darah untuk bertahan. Namun kekuatan telapak Lu Ming terlalu mengerikan. Kelelawar darah itu langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menindas. Tubuh Sue Luozi ikut hancur bersamaan dengan transformasi itu. Sue Luozi tewas. Kematian jenius besar yang memiliki potensi menjadi kaisar menjadi pukulan berat bagi aula darah dingin. Raungan kemarahan terdengar dari langit. Namun pertempuran para kaisar masih berlangsung sengit di atas sana. Lu Ming kemudian mengendalikan garis keturunan 9 naga. Naga-naga darah itu melahap sari darah serta energi yang tersisa dari tubuh Sue Luozi. Namun Lu Ming sedikit mengernyit. Teknik kultivasi yang digunakan Sue Luozi adalah metode darah yang tidak terlalu cocok bagi Lu Ming. Hanya sari darahnya saja yang masih memiliki sedikit kegunaan. Di sisi lain Gunung Terapung, seorang wanita yang sangat cantik sedang memandang medan perang dari kejauhan. Wanita itu adalah Jing Kongling. Di sampingnya berdiri beberapa ahli sekte Gunung Terapung. Setelah mengamati situasi, Jing Kongling akhirnya memberi perintah. Formasi pertahanan dibuka. Seluruh kekuatan Gunung Terapung keluar dari benteng mereka dan menyerbu menuju aula darah dingin. Pasukan Gunung Terapung bekerja sama dengan pasukan Lu Ming dan menyerang dari dua arah. Aula darah dingin langsung berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Para ahli mereka terbunuh satu demi satu. Di langit pertempuran para kaisar mencapai puncaknya. Tiba-tiba cahaya darah muncul di udara. Sebuah lengan jatuh dari langit dengan aura darah yang sangat kuat. Tekanan kaisar menyelimuti seluruh medan perang. Kaisar darah dari aula darah dingin terluka. Semangat pasukan Lu Ming dan Gunung Terapung langsung melonjak tinggi. Mereka menyerang semakin ganas. Para ahli aula darah dingin jatuh satu demi satu seperti hujan yang turun dari langit. Di tengah medan perang yang penuh darah, Lu Ming melangkah maju dengan tenang. Garis keturunan 9 naga terus berputar di sekelilingnya. Setiap langkahnya melahap energi dan sari darah dari para musuh yang gugur. Bab 1173. Sebagian besar ahli aula darah dingin mengolah mentalitas darah. Ada juga yang mengolah mentalitas alat. Kedua jenis mentalitas itu hampir tidak memberikan manfaat bagi Lu Ming, sehingga tidak dapat meningkatkan pemahaman mentalitasnya. Lu Ming memang menyerap energi dalam jumlah besar. Tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat hingga mencapai puncak tingkat keempat alam dewa spiritual. Namun setelah mencapai titik itu, kultivasinya berhenti berkembang. Berapapun energi yang ia serap tidak dapat lagi disimpan dalam tubuhnya.
energi tersebut akhirnya hanya menghilang dan terbuang sia-sia. Hal itu terjadi karena ranah esensi langit dan bumi miliknya tidak mengalami peningkatan. Akibatnya kultivasi Luming pun terhenti pada batas tersebut. Pada akhirnya Luming memutuskan untuk tidak lagi menyerap energi vital para musuh. Ia hanya melahap sari darah untuk memperkuat meridian darahnya. Namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Walaupun ia telah menyerap sari darah lebih dari selusin ahli alam dewa spiritual tingkat 8 dan tingkat 9, bahkan ahli yang telah mencapai kesempurnaan alam dewa spiritual, garis keturunannya sama sekali tidak mengalami peningkatan. Garis keturunan 9 naga dan prasasti penekan penjara sama-sama telah berada pada tingkat ke-8 dalam tingkatan ilahi. Untuk naik dari tingkat ke-8 menuju tingkat ke-9 ternyata sangat sulit. Luming hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Ia mulai berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara untuk meningkatkan garis keturunannya adalah dengan melahap sari darah makhluk tertinggi. Tatapannya segera menyapu medan perang untuk mencari apakah ada makhluk tertinggi yang telah terbunuh. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari kejauhan. Seorang makhluk tertinggi dari aula darah dingin baru saja terbunuh. Tubuhnya hancur dan darahnya berceceran ke segala arah sebelum jatuh ke tanah. Darah itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Beberapa ahli alam embrio roh yang terkena percikan darah tersebut langsung dipenuhi lubang di tubuh mereka. Pasukan dari kedua pihak segera mundur dengan ketakutan agar tidak terkena percikan darah makhluk tertinggi. Mata Luming langsung bersinar penuh kegembiraan. Ia melihat kesempatan langka. Ia meminta Xianianqing tetap menunggu di tempat semula sementara dirinya melesat menuju mayat makhluk tertinggi tersebut. Gerakannya sangat cepat. Di tengah perjalanan, setetes darah makhluk tertinggi melesat ke arahnya seperti bintang merah darah yang jatuh dari langit. Tetesan darah itu membawa aura yang sangat menakutkan. Luming menamparnya dengan telapak tangan hingga pecah. Namun telapak tangannya juga terasa kesemutan dan nyeri tumpul. Ia menyadari betapa kuatnya seorang makhluk tertinggi. Bahkan setetes darah yang terpencar setelah kematian pun masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Sayangnya tingkat kultivasinya saat ini masih belum cukup tinggi. Jika tidak, setetes darah itu saja sudah cukup untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Luming segera mengabaikan darah yang tersebar itu dan langsung mendekati tubuh makhluk tertinggi. Garis keturunan 9 naga membuka mulutnya dan mengaum panjang. Kekuatan melahap meledak keluar. 9 tetes sari darah yang jernih terbang keluar dari tubuh makhluk tertinggi itu dan langsung ditelan oleh 9 naga. Begitu sari darah itu masuk ke dalam tubuh naga, energi yang mengerikan langsung meledak. Energi yang terkandung di dalam sari darah makhluk tertinggi terlalu besar. Tubuh 9 naga langsung membengkak seperti bola kulit yang dipompa dengan energi tak terbatas. Luming segera mengendalikan garis keturunan 9 naga untuk memurnikan energi tersebut. Ia menyadari bahwa dirinya sedikit terlalu ceroboh. Energi sari darah makhluk tertinggi benar-benar terlalu kuat. Cara paling aman seharusnya adalah memurnikannya setetes demi setetes. Namun kini 9 tetes sari darah telah masuk sekaligus. Energi itu begitu dahsyat hingga hampir membuat tubuhnya tidak mampu menahannya. Untungnya garis keturunan 9 naga berhasil menahan tekanan tersebut. Perlahan-lahan energi sari darah makhluk tertinggi mulai dimurnikan dan digunakan untuk memperkuat garis keturunan 9 naga. Pada saat itulah cahaya merah darah melesat ke arah Luming. Seorang tetua berambut putih dari aula darah dingin menyerang dengan kecepatan tinggi. Ia adalah pelindung Xue Luozi dan memiliki kultivasi tingkat 8 alam dewa spiritual. Sejak kematian Xue Luozi, ia telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam kepada Luming. Luming segera membuka matanya. Tatapannya berubah dingin. Garis keturunan ketiga muncul dan niat membunuh yang mengerikan meluap seperti gelombang pasang. Telapak tangan Luming menghancurkan serangan cahaya darah lawannya. Kekuatan telapak itu menyapu ke depan seperti badai yang dahsyat. Beberapa bulan sebelumnya, di luar kota suci, Luming sudah mampu membunuh ahli puncak tingkat 8 alam dewa spiritual. Kini setelah kultivasinya mencapai puncak tingkat keempat alam dewa spiritual, kekuatan tempurnya meningkat jauh lebih besar. Menghadapi ahli puncak tingkat 8 kini menjadi jauh lebih mudah baginya. Tetua berambut putih itu terkejut. Ia tidak menyangka serangan mendadaknya dapat dipatahkan begitu mudah.
Dalam keadaan terdesak, ia langsung meledakkan inti esensinya dan melancarkan pukulan penuh kekuatan. Telapak Lu Ming bertabrakan dengan pukulan itu. Tubuh tetua berambut putih bergetar hebat sebelum mundur dengan cepat. Niat membunuh dalam mata Lu Ming semakin menguat. Aura pembunuhan yang tak terbatas menyelimuti lawannya hingga membuat kekuatan tempurnya melemah. Lu Ming mengaktifkan seni penekan penjara surgawi dan melancarkan 2 serangan telapak berturut-turut. Tetua berambut putih mencoba menahannya dengan seluruh kekuatannya, namun lengannya meledak dan darah menyembur dari mulutnya. Pada saat itu garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang merah darah. Pedang itu melesat seperti kilat dan menembus ruang di antara alis tetua berambut putih. Tetua itu langsung tewas. Setelah membunuhnya, Lu Ming kembali ke sisi Xian Yanqing. Di dekat mereka terdapat seorang makhluk tertinggi yang menjaga sehingga keselamatan mereka terjamin. Lu Ming kemudian duduk bersila dan melanjutkan proses pemurnian sari darah makhluk tertinggi. Proses itu berlangsung lebih dari 10 menit hingga energi dalam tubuh 9 naga akhirnya mulai stabil. Lu Ming membuka matanya dan berdiri. Sari darah makhluk tertinggi itu belum sepenuhnya dimurnikan, tetapi ia tidak perlu terburu-buru. Ia dapat menyempurnakannya secara perlahan. Sementara itu situasi di medan perang sudah sangat jelas. Banyak ahli aula darah dingin telah terbunuh, bahkan beberapa makhluk tertinggi juga telah gugur. Pasukan aula darah dingin kini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kekalahan mereka hanya tinggal menunggu waktu. Di langit, ruang terus retak akibat pertempuran 3 sosok besar. Lu Ming mendongak. Ia dapat melihat 3 bayangan bertarung dengan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Salah satu sosok memancarkan aura iblis yang menjulang ke langit. Itu adalah Mo Ye. Sosok lainnya adalah seorang wanita dengan tubuh anggun yang diselimuti lingkaran cahaya. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ia adalah kaisar dari sekte Gunung Terapung, Kaisar Bela Diri Yue Xin. Sosok terakhir dipenuhi cahaya darah. Ia adalah Kaisar Darah dari Aula Darah Dingin. Namun keadaan Kaisar Darah kini sangat buruk. Auranya melemah dan salah satu lengannya telah hilang. Ia telah terluka parah oleh serangan Mo Ye dan Yue Xin. Kaisar Yue Xin mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Ia bersumpah bahwa Kaisar Darah akan mati di tempat itu. Namun Kaisar Darah tidak mau menyerah. Cahaya merah darah tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan memaksa kedua kaisar lainnya mundur sesaat. Memanfaatkan celah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melarikan diri ke kejauhan. Kaisar Darah dari Aula Darah Dingin akhirnya melarikan diri dalam kekalahan. Mo Ye segera mengejarnya bersama Kaisar Yue Xin hingga mereka menghilang dari langit dalam sekejap. Melihat kaisar mereka melarikan diri, moral pasukan Aula Darah Dingin langsung runtuh. Banyak dari mereka memilih menyerah. Para elang raksasa dari Kastil Elang Langit menjadi yang pertama menyerah karena mereka memang tidak memiliki kesetiaan kepada Aula Darah Dingin. Satu persatu mereka meletakkan senjata. Pada saat itu suara Lu Ming bergema di seluruh medan perang. Ia memberikan pilihan kepada para ahli Aula Darah Dingin. Mereka yang bersedia menyerah dan membiarkan formasi ditanamkan di lautan kesadaran mereka akan dibiarkan hidup. Namun siapapun yang menolak akan dibunuh tanpa ampun. Bab 1174. Pertempuran besar akhirnya mencapai titik akhir. Semakin banyak ahli Aula Darah Dingin memilih menyerah. Pada awalnya hanya beberapa orang, namun tidak lama kemudian para murid dan ahli yang tersisa juga mengikuti. Siapapun yang menolak menyerah langsung dibunuh di tempat. Dalam waktu singkat, seluruh pertempuran benar-benar berakhir. Sebagian besar ahli Aula Darah Dingin telah menyerah. Beberapa makhluk tertinggi berhasil melarikan diri, sementara yang lain memilih tunduk. Bahkan kaisar mereka sendiri telah melarikan diri dalam keadaan kalah. Jika mereka terus melawan, satu-satunya hasil hanyalah kematian. Setelah kemenangan itu, Lu Ming memerintahkan para ahli dari pihaknya untuk bekerja sama dengan sekte Gunung Terapung. Mereka mulai mengukir formasi pengendali di dalam lautan kesadaran para ahli yang menyerah agar tidak dapat memberontak di kemudian hari. Tidak lama kemudian sosok anggun berjalan mendekat. Wanita itu tampak sangat cantik dan elegan. Tubuhnya diselimuti kabut lembut seperti makhluk abadi yang turun dari langit. Ia adalah Jing Kongling. Lu Ming menyambutnya dengan sikap hormat. Jing Kongling memandang Xian Yanqing dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia mengamati kecantikan wanita itu yang begitu menawan hingga Lu Ming rela pergi jauh ke alam iblis untuk mencarinya.
Xian Yanqing berdiri di samping Lu Ming sambil memegang lengannya dengan tenang. Sikapnya lembut namun matanya mengandung kilatan halus yang sulit dijelaskan. Lu Ming hanya tersenyum pahit di dalam hati. Suasana yang samar antara kedua wanita itu membuatnya sedikit canggung. Pada saat itu ruang di udara tiba-tiba retak. Dua sosok muncul dari celah ruang. Mereka adalah Mo Ye dan Kaisar Bela Diri Yue Xin. Lu Ming segera menanyakan keadaan Kaisar Darah dari Aula Darah Dingin. Mo Ye menjelaskan bahwa tubuh Kaisar Darah telah dihancurkan dan roh spiritualnya juga terluka parah. Namun pada akhirnya Kaisar Darah masih berhasil melarikan diri dengan roh spiritualnya yang terluka. Lu Ming hanya bisa menghela napas. Seorang kaisar memang sangat sulit dibunuh. Meskipun begitu, Kaisar Darah telah mengalami luka yang sangat serius. Untuk waktu yang cukup lama, ia tidak akan mampu menimbulkan masalah besar. Pada saat itu, Kaisar Bela Diri Yue Xin maju selangkah. Ia tampak seperti wanita berusia sekitar 30-an. Wajahnya cantik dan aura kekaisaran yang agung memancar dari tubuhnya. Sulit membayangkan bahwa wanita ini telah terkenal di benua tengah selama hampir 10.000 tahun. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Mo Ye atas bantuan yang telah diberikan kepada Sekte Gunung Terapung. Namun Mo Ye hanya tertawa ringan. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah perintah dari Lu Ming. Jika ingin berterima kasih, seharusnya mereka berterima kasih kepada Lu Ming. Ucapan itu membuat Kaisar Yue Xin terkejut. Ia tidak menyangka seorang kaisar seperti Mo Ye benar-benar mengikuti perintah seorang pemuda seperti Lu Ming. Pemandangan seperti itu sangat jarang terjadi di dunia kultivasi. Lu Ming segera memberi hormat kepada Kaisar Yue Xin. Setelah itu mereka semua memasuki Gunung Terapung dan duduk di sebuah aula besar. Kaisar Yue Xin kembali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lu Ming karena telah membawa pasukan untuk membantu mereka. Tanpa bantuan tersebut, Sekte Gunung Terapung mungkin telah jatuh. Lu Ming menjelaskan bahwa ia sudah lama mengenal Jing Kongling dan Chu Kuang. Oleh karena itu membantu mereka adalah hal yang wajar. Namun setelah itu Lu Ming menyampaikan sebuah usulan penting. Keadaan di benua tengah sedang kacau. Berbagai kekuatan besar saling berperang tanpa henti. Jika mereka berdiri sendiri, mereka akan menjadi lemah. Namun jika bersatu, kekuatan mereka akan jauh lebih besar. Karena itu Lu Ming mengusulkan pembentukan aliansi antara pihaknya dan Sekte Gunung Terapung. Kaisar Yue Xin dan para makhluk tertinggi dari Gunung Terapung terdiam sejenak. Mereka mempertimbangkan usulan tersebut dengan serius. Kaisar Yue Xin kemudian menanyakan keberadaan Xie Luan. Lu Ming menjelaskan bahwa Xie Luan sedang berada di markas besar Aula Darah Dingin, yang kini telah dikuasai. Kaisar Yue Xin kemudian bertanya, apakah Lu Ming memiliki wewenang untuk mewakili Xie Luan? Saat itu Mo Ye berbicara dari samping. Ia menegaskan bahwa Lu Ming sepenuhnya memiliki hak untuk membuat keputusan atas nama leluhur iblis. Ucapan itu membuat Kaisar Yue Xin dan yang lainnya kembali terkejut. Mereka tidak menyangka posisi Lu Ming begitu tinggi di pihak Xie Luan. Kaisar Yue Xin memandang Lu Ming dengan tatapan penuh pertimbangan. Berbagai rumor tentang pemuda itu terlintas di dalam pikirannya. Pada akhirnya matanya bersinar. Ia menyadari bahwa masa depan Lu Ming akan sangat luar biasa. Dengan senyum ringan ia menyetujui pembentukan aliansi. Sekte Gunung Terapung secara resmi membentuk aliansi dengan pihak Lu Ming. Lu Ming sangat gembira mendengar keputusan itu. Memiliki sekutu tambahan di tengah kekacauan benua tengah adalah keuntungan yang sangat besar. Tidak lama kemudian kedua pihak mengadakan upacara sederhana untuk menandai terbentuknya aliansi tersebut. Setelah semuanya selesai, Lu Ming menerima pesan dari Xie Luan. Markas besar Aula Darah Dingin telah sepenuhnya dikuasai. Lu Ming segera memimpin pasukannya menuju ke sana. Di markas Aula Darah Dingin, para ahli dari Jurang 10.000 Iblis telah mengambil alih seluruh wilayah. Banyak dari mereka sedang memperbaiki formasi dan mengukir susunan baru. Tidak lama kemudian Lu Ming tiba di Aula Darah Dingin. Di depan formasi teleportasi lintas wilayah yang besar. Lebih dari selusin ahli telah berkumpul. Xie Luan, Mo Ye, Lu Ming, dan beberapa ahli lainnya berdiri di sana. Xie Luan tertawa sambil menatap Lu Ming. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyangka Lu Ming ternyata berasal dari sekte jimat di benua timur. Anehnya Lu Ming sama sekali tidak memancarkan energi api mental seperti murid sekte tersebut. Lu Ming hanya tersenyum tanpa menjelaskan lebih jauh. Ia kemudian meminta para ahli untuk menyesuaikan koordinat formasi teleportasi menuju sekte jimat. Beberapa ahli yang mahir dalam Dao Prasasti segera maju dan mulai melakukan penyesuaian.
Pada saat yang sama, jauh di sekte jimat di benua timur, sebuah gua yang telah lama tertutup tiba-tiba terbuka. Klon kedua Luming keluar dari dalam gua. Ia segera bergerak menuju kediaman Bai Shijin. Tidak lama kemudian Bai Shijin, Du Songjue, dan dua tetua tertinggi lainnya berkumpul di depan formasi teleportasi lintas wilayah milik sekte jimat. Mereka masih merasa sulit mempercayai semua kabar yang disampaikan oleh klon Luming. Xie Luan telah muncul kembali. Aula darah dingin telah dihancurkan. Dan kini mereka bahkan akan terhubung langsung dengan kekuatan besar di benua tengah. Luming meminta mereka segera menyesuaikan koordinat teleportasi menuju Aula darah dingin. Bai Shijin tertawa keras setelah mendengar rencana itu. Dengan adanya hubungan langsung dengan kekuatan besar di benua tengah, mereka tidak perlu lagi takut terhadap tekanan dari Di. Bahkan jika formasi Yin dan Yang hancur, mereka masih memiliki jalan keluar. Para tetua segera mulai menyesuaikan koordinat formasi. Formasi teleportasi lintas wilayah hanya dapat digunakan jika kedua pihak menyetujui sambungan tersebut. Tanpa persetujuan dari kedua sisi, tidak mungkin seseorang dapat menggunakan formasi itu untuk menyerang kekuatan lain secara tiba-tiba. Bab 1175. Koordinat kedua formasi teleportasi akhirnya saling terhubung dengan sempurna. Cahaya terang memancar dari altar teleportasi lintas wilayah di sekte jimat. Energi ruang berputar kuat dan perlahan membentuk sebuah pusaran hitam yang berdenyut di udara. Para tetua besar sekte jimat berdiri mengelilingi altar itu dengan wajah tegang namun penuh harapan. Bai Shijin, Du Songjue, serta beberapa tetua tertinggi memusatkan pandangan mereka pada pusaran yang berputar itu. Mereka menunggu dengan napas tertahan. Tak lama kemudian dua sosok melangkah keluar dari pusaran tersebut. Sosok pertama adalah Luming. Sosok kedua adalah seorang gadis cantik dengan aura iblis yang misterius, yaitu Xie Nianqing. Keduanya muncul di atas altar teleportasi dan melangkah keluar menuju halaman sekte jimat. Bai Shijin dan para tetua yang lain langsung dipenuhi kegembiraan. Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya Luming kembali ke sekte yang dahulu menjadi tempat awal perjalanannya. Xie Nianqing menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu. Matanya yang indah kemudian tertuju pada Luming dengan ekspresi penasaran. Ia menyadari bahwa sebelumnya terdapat 2 Luming yang berbeda. Kesadaran Luming yang sebelumnya berada di tubuh kedua segera kembali ke tubuh aslinya. Tubuh kedua itu berubah menjadi aliran energi dan memasuki ruang di antara alis Luming, lalu tenggelam ke dalam lautan kesadarannya. Peristiwa itu membuat Bai Shijin dan para tetua lainnya semakin terkejut. Mereka menyadari bahwa teknik yang dimiliki Luming benar-benar luar biasa. Setelah itu Bai Shijin mengamati aura Luming dengan serius. Ketika ia merasakan tingkat kultivasi Luming yang sebenarnya, napasnya langsung tersentak. Dalam waktu sekitar 2 tahun sejak keberangkatannya dari wilayah timur yang tandus menuju benua tengah, kultivasi Luming telah melonjak sangat jauh. Dahulu ia hanya berada pada tingkat ke-8 alam embrio spiritual. Namun kini ia telah mencapai puncak tingkat ke-4 alam dewa spiritual. Kecepatan peningkatan seperti itu hampir tidak pernah terdengar sebelumnya. Para tetua sekte jimat yang berdiri di sana tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka memahami dengan sangat jelas betapa sulitnya menembus setiap tingkat setelah mencapai alam dewa spiritual. Namun bagi Luming, seolah tidak ada penghalang. Mereka juga memperhatikan gadis yang berdiri di sampingnya. Xie Nianqing memiliki aura yang sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-3 alam dewa spiritual. Usia keduanya masih sangat muda, tetapi kekuatan mereka telah melampaui banyak tokoh senior yang telah berlatih selama ratusan tahun. Para tetua sekte jimat merasakan campuran keterkejutan dan harapan dalam hati mereka. Mereka mulai percaya bahwa suatu hari nanti Luming benar-benar bisa membawa sekte jimat bangkit kembali. Pada saat itu altar teleportasi kembali bergetar. Cahaya ruang berkilat dan 2 sosok lain keluar dari pusaran tersebut. Mereka adalah Xie Luan dan Mo Ye. Bai Shijin serta para tetua lainnya secara naluriah menyebarkan indera spiritual mereka untuk mengamati kedua orang itu. Namun begitu mereka merasakan aura yang terpancar dari tubuh keduanya, wajah mereka langsung berubah pucat. Aura itu begitu dalam dan luas seperti samudra tanpa batas. Itu adalah aura seorang kaisar. Bai Shijin dan para tetua langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka hampir tidak dapat mempercayai bahwa 2 kaisar benar-benar muncul di sekte jimat. Luming segera memperkenalkan kedua tokoh itu kepada mereka. Xie Luan adalah pejuang ilahi langit kacau yang dahulu pernah mengguncang seluruh benua tengah.
Mo Ye adalah kaisar iblis yang kekuatannya tidak kalah menakutkan. Mendengar nama tersebut membuat para tetua sekte jimat semakin terkejut. Nama pejuang ilahi langit kacau sudah lama terkenal di berbagai wilayah dunia kultivasi. Mereka segera memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Xie Luan hanya mengangguk ringan sebelum menyebarkan indera spiritualnya untuk mengamati seluruh wilayah sekte jimat. Ia mengamati gunung-gunung yang menjulang serta formasi pertahanan yang mengelilingi sekte tersebut. Di masa lalu sekte jimat pernah menjadi sekte besar yang terkenal di wilayah timur. Namun setelah mengalami berbagai perubahan, kekuatannya kini jauh menurun. Lu Ming kemudian memimpin rombongan itu terbang menyusuri langit menuju bagian dalam sekte. Sepanjang perjalanan Xie Luan mengamati kondisi sekte dengan teliti. Meskipun tidak memiliki kaisar, kekuatan keseluruhan sekte jimat ternyata tidak lemah. Di kejauhan, Lu Ming melihat sekelompok orang yang terbang mendekat dengan cepat. Di depan mereka berdiri seorang pria yang membentuk awan energi sejati untuk membawa beberapa orang lainnya. Ia adalah Yan Kuangtu. Di atas awan energi itu berdiri Lu Yuntian, Li Ping, Hua Qi, Bai Qixue, serta beberapa orang lain. Mereka telah menerima kabar bahwa Lu Ming telah kembali. Saat melihat kedua orang tuanya, hati Lu Ming langsung dipenuhi kehangatan. Ia mempercepat kecepatannya dan terbang mendekat. Lu Yuntian dan Li Ping memandang putra mereka dengan wajah penuh kegembiraan. Meskipun mereka sudah mengetahui bahwa Lu Ming selamat melalui keberadaan tubuh keduanya, melihatnya secara langsung tetap membuat hati mereka lega. Li Ping memandang Xie Nianqing dengan senyum lembut. Gadis itu tampak sedikit malu ketika disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Lu Ming. Suasana pertemuan keluarga dipenuhi kegembiraan. Yan Kuangtu, Hua Qi, serta yang lainnya juga menyambut Lu Ming dengan penuh semangat. Namun di antara keramaian itu, Bai Qixue memandang Xie Nianqing dengan perasaan yang rumit. Ia menyadari bahwa gadis di hadapannya adalah orang yang selalu berada di hati Lu Ming. Dalam diam, ia menghela napas. Setelah pertemuan singkat itu, Lu Ming memperkenalkan Xie Luan dan Mo Ye kepada Yan Kuangtu, serta para senior lainnya. Ia hanya menyebut nama mereka tanpa menjelaskan tingkat kultivasi mereka. Namun Yan Kuangtu dapat merasakan aura keduanya dan hatinya bergetar hebat. Lu Ming kemudian meminta kedua orang tuanya kembali ke kediaman mereka terlebih dahulu karena ia masih memiliki urusan penting dengan para senior. Setelah mereka pergi, suasana menjadi lebih serius. Lu Ming menatap Xie Luan dengan ekspresi tenang. Ia menjelaskan bahwa saat ini sekte jimat sedang berada dalam situasi berbahaya. Sekte itu dikepung oleh istana Dewa Kaisar yang dipimpin oleh seorang kaisar. Jika perang benar-benar pecah, sekte jimat akan menghadapi ancaman yang sangat besar. Karena itu Lu Ming ingin memastikan satu hal. Ia ingin mengetahui apakah Xie Luan benar-benar memiliki keyakinan untuk menghadapi kaisar dari istana Dewa Kaisar. Bab 1176. Kedatangan Xie Luan dan Mo Ye ke sekte jimat sebenarnya memberi harapan besar bagi Lu Ming. Di dalam hatinya muncul pemikiran untuk memanfaatkan kekuatan Xie Luan guna menyingkirkan kaisar bela diri. Di yang selama ini menjadi ancaman terbesar bagi sekte tersebut. Namun Xie Luan tidak segera memberikan jawaban. Ia berdiri di udara dengan tenang. Tatapannya menembus ke arah timur wilayah sekte jimat, seakan merasakan sesuatu yang jauh di sana. Di wilayah timur sekte jimat terdapat tempat pengasingan kaisar bela diri Di. Pada saat itu Di yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam memancar dari kedua matanya, dan aura yang menakutkan perlahan bangkit dari tubuhnya. Ia seolah merasakan adanya pengamatan yang mengarah kepadanya dari kejauhan. Kaisar bela diri Di kemudian memusatkan kesadarannya dan menyebarkan indera spiritualnya ke sekeliling wilayah timur. Pada saat yang sama di wilayah sekte jimat, ekspresi Xie Luan berubah sejenak. Aura besar hampir saja memancar keluar dari tubuhnya sebelum ia segera menahannya kembali. Ia mengerutkan alisnya dengan ekspresi serius. Dalam hati Xie Luan muncul kekaguman sekaligus kewaspadaan. Ia tidak menyangka bahwa di wilayah timur yang tandus dapat lahir seorang kultivator dengan tingkat kekuatan seperti itu. Lu Ming yang melihat perubahan ekspresi Xie Luan langsung merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia tidak menyangka bahwa bahkan Xie Luan akan menunjukkan sikap sewaspada itu. Setelah beberapa saat Xie Luan akhirnya menyampaikan penilaiannya kepada Lu Ming. Menurutnya kaisar bela diri Di memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jika dirinya berada dalam kondisi puncak seperti dahulu maka ia memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Namun keadaan Xie Luan saat ini masih jauh dari kekuatan puncaknya karena ia telah ditekan selama puluhan ribu tahun.
Dengan kondisi sekarang ia mengakui bahwa dirinya belum tentu mampu menghadapi Kaisar Bela Diri Di secara langsung. Ucapan itu membuat Lu Ming serta para tetua sekte jimat seperti Bai Shijin dan Du Songjue merasa terkejut. Selama ini mereka sudah mengetahui bahwa Di sangat kuat. Namun mereka tidak menyangka bahwa bahkan Xie Luan akan menganggapnya sebagai lawan yang sulit. Xie Luan kemudian menyarankan agar untuk sementara waktu mereka tidak memancing konflik langsung dengan Kaisar Bela Diri Di. Ia memerlukan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Setelah kekuatannya pulih, barulah ia dapat menghadapi Di tanpa rasa takut. Lu Ming memahami situasi tersebut. Ia tahu bahwa pemulihan Xie Luan bukanlah hal yang mudah setelah penindasan selama puluhan ribu tahun. Karena itu ia menyetujui saran tersebut. Xie Luan kemudian menyampaikan rencananya. Ia akan kembali ke Aula Darah Dingin untuk beristirahat beberapa hari sebelum memulai ekspedisi menuju dataran utara. Ia juga mengundang Lu Ming untuk bergabung dalam pertempuran itu jika ingin mendapatkan pengalaman dan sumber daya. Setelah menyampaikan rencana itu, Xie Luan dan Mo Ye melangkah menuju formasi teleportasi lintas wilayah dan kembali ke Aula Darah Dingin. Lu Ming kemudian berpamitan kepada Bai Shijin serta para tetua lainnya. Ia menggenggam tangan Xie Nianqing dan kembali menuju kediaman keluarganya. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ming menikmati waktu bersama keluarganya. Ia tinggal di kediaman keluarga Lu bersama ayahnya Lu Yuntian dan ibunya Li Ping. Sesekali ia juga mengunjungi Hua Qi dan para sahabatnya dari sekte pedang mistik. 2 tahun sebelumnya Lu Ming telah meninggalkan banyak sumber daya bagi mereka. Setelah 2 tahun berlalu, kemajuan mereka cukup terlihat. Hua Qi serta Pang Shi telah berhasil menembus alam Raja Bela Diri. Ayahnya sendiri Lu Yuntian juga telah mencapai alam Raja Bela Diri. Sementara itu, 2 murid Lu Ming, yaitu Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro, menunjukkan perkembangan paling pesat dengan mencapai tingkat lanjut alam Raja Bela Diri. Walaupun kemajuan tersebut cukup baik bagi orang biasa, bagi Lu Ming perkembangan itu masih belum cukup. Karena itu ia kembali meninggalkan sejumlah besar sumber daya kultivasi bagi mereka. Ia menyediakan berbagai kristal niat, pil spiritual, ramuan langka serta senjata spiritual untuk membantu perkembangan mereka di masa depan. Setelah 3 hari berlalu, sebuah pertemuan penting diadakan di aula utama sekte jimat. Lu Ming duduk di kursi utama aula tersebut. Hal itu terjadi karena permintaan kuat dari Bai Shijin, Du Songjue, serta para tetua lainnya. Menurut mereka, kekuatan Lu Ming telah mencapai tingkat yang cukup untuk memimpin sekte tersebut. Ia telah menembus alam dewa spiritual dan bahkan mencapai puncak tingkat keempat. Sekte jimat tidak memiliki seorang kaisar. Oleh karena itu mereka memutuskan bahwa saatnya Lu Ming mengambil alih posisi pemimpin sekte. Sejak awal Lu Ming memang telah ditetapkan sebagai pewaris sekte. Ketika tingkat kultivasinya cukup tinggi, ia memang akan menggantikan posisi pemimpin. Setelah mempertimbangkan situasi yang ada, Lu Ming akhirnya menerima tanggung jawab tersebut. Ia menyadari bahwa untuk menghadapi kekacauan besar di benua tengah, ia memerlukan kekuatan yang benar-benar berada di bawah kendalinya. Setelah pertemuan dimulai, Lu Ming menyampaikan kondisi terkini benua tengah kepada para tetua sekte jimat. Ia menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh kekuatan besar di benua tengah sedang saling bertempur untuk memperebutkan wilayah dan sumber daya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan yang lemah akan semakin tertekan, sedangkan kekuatan besar akan semakin berkembang. Jika sekte jimat hanya berdiam diri, maka mereka akan tertinggal dan akhirnya hancur. Karena itu, Lu Ming mengusulkan strategi untuk memperkuat kekuatan sekte melalui ekspedisi militer. Ia telah membentuk aliansi dengan Xie Luan serta sekte Gunung Terapung. Saat ini Xie Luan berencana menyerang wilayah dataran utara. Lu Ming mengusulkan agar sekte jimat mengirim sejumlah ahli untuk bergabung dalam ekspedisi tersebut. Melalui pertempuran itu mereka dapat memperoleh sumber daya sekaligus mengasah kemampuan tempur. Selain itu, jika wilayah dataran utara berhasil dikuasai, maka sekte jimat dapat membangun hubungan langsung dengan wilayah tersebut, sehingga memiliki jalur maju mundur yang lebih luas. Para tetua sekte jimat menyetujui rencana tersebut. Yan Kuangtu menjadi orang pertama yang menyatakan kesediaannya untuk ikut berperang. Ia memang seorang pecinta pertempuran yang sudah lama merasa bosan, karena terlalu lama tinggal di sekte jimat. Selain Yan Kuangtu, 2 tetua besar juga menyatakan kesediaannya. Mereka adalah Meng Chong dari sekte boneka serta Jiang Ke dari sekte jimat. Ketiganya merupakan ahli tingkat makhluk tertinggi yang sangat kuat. Dengan bergabungnya mereka bertiga, Lu Ming merasa jauh lebih yakin.
Selain para tetua tersebut, ratusan kultivator dari sekte jimat juga dipilih untuk mengikuti ekspedisi sebagai bagian dari latihan. Setelah semua rencana selesai disusun, Lu Ming memimpin rombongan besar menuju altar teleportasi lintas wilayah. Cahaya formasi bersinar terang dan rombongan itu menghilang dari sekte jimat. Mereka muncul kembali di Aula Darah Dingin yang kini telah berada di bawah kendali pasukan Xie Luan. Tidak lama setelah kedatangan mereka, sebuah pesan dari Xie Luan dikirim kepada Lu Ming. Ia mengundang Lu Ming ke ruang pertemuan untuk membahas rencana ekspedisi ke dataran utara. Lu Ming kemudian membawa Yan Kuangtu, Meng Chong, serta Jiang Ke menuju aula pertemuan. Di dalam aula tersebut telah berkumpul Xie Luan, Mo Ye, serta beberapa makhluk tertinggi dari pasukan Jurang Iblis. Ketika para ahli dari Jurang Iblis melihat kedatangan Lu Ming bersama para makhluk tertinggi dari sekte jimat, mereka mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Lu Ming ternyata bukan hanya seorang jenius muda. Ia juga memiliki kekuatan serta pasukan yang cukup besar di belakangnya. Xie Luan kemudian mempersilakan Lu Ming duduk di kursi yang berada di sampingnya. Lu Ming menerima undangan itu dengan tenang dan duduk di sisi Xie Luan sambil menunggu dimulainya pembahasan strategi besar berikutnya. Bab 1177. Xie Luan mulai menjelaskan rencana besar berikutnya kepada semua orang yang berkumpul di aula pertemuan Aula Darah Dingin. Sejak dahulu ia telah meninggalkan sebuah rencana cadangan di dataran utara, tepatnya di Lembah Dewa Iblis. Tempat itu dipersiapkan sebagai benteng rahasia jika suatu hari keadaan menjadi buruk. Namun 30.000 tahun telah berlalu sejak masa kejayaannya. Ia tidak mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan Lembah Dewa Iblis sekarang. Karena itu langkah pertama yang akan ia lakukan adalah pergi sendirian menuju dataran utara dan mengambil alih Lembah Dewa Iblis terlebih dahulu. Setelah tempat itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya, ia akan mengaktifkan formasi teleportasi lintas wilayah di sana dan menghubungkannya dengan Aula Darah Dingin. Dengan cara itu, seluruh pasukan dapat segera berpindah ke dataran utara melalui teleportasi tanpa perlu melakukan perjalanan jauh. Rencana tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik oleh semua pihak yang hadir sehingga tidak ada yang menyampaikan keberatan. Setelah menjelaskan semuanya, Xie Luan langsung berdiri. Ia melangkah ke depan dan ruang di hadapannya terbelah secara alami. Sosoknya segera memasuki celah ruang tersebut dan menghilang. Setelah Xie Luan pergi, Lu Ming mulai mengatur berbagai hal di Aula Darah Dingin. Di sebuah halaman ia memanggil Yan Kuangtu dan menyerahkan sebuah pagoda kecil berwarna merah menyala kepadanya. Pagoda itu adalah Menara Roh Kaisar, sebuah senjata spiritual tingkat kaisar yang diperoleh Lu Ming dari alam rahasia kediaman suci. Sebelumnya senjata itu sempat dipinjam oleh Xie Luan untuk sementara waktu. Setelah kultivasinya pulih ke tingkat kaisar, Xie Luan telah mengembalikannya kepada Lu Ming. Menara Roh Kaisar adalah senjata atribut api yang mengandung domain api yang sangat kuat. Garis keturunan Yan Kuangtu berasal dari gagak emas berkaki 3 yang memiliki kekuatan api luar biasa. Karena itu senjata ini sangat cocok berada di tangannya dan dapat memperkuat kekuatannya secara drastis. Yan Kuangtu sangat terkejut ketika menyadari bahwa benda itu adalah senjata spiritual kaisar. Ia merasa bahwa harta sebesar itu terlalu berharga untuk diterimanya. Namun Lu Ming bersikeras agar Yan Kuangtu menerimanya. Dalam situasi perang yang akan datang, Menara Roh Kaisar akan jauh lebih berguna jika berada di tangan Yan Kuangtu. Akhirnya Yan Kuangtu menerima senjata tersebut dengan ekspresi serius. Ia mengucapkan terima kasih dengan penuh penghormatan. Setelah itu Lu Ming kembali ke kediamannya. Dari ruang di antara alisnya, tubuh kedua miliknya muncul kembali. Lu Ming kemudian mengeluarkan sebuah cakram formasi yang ia peroleh dari alam rahasia kediaman suci milik Santo Langit Mendalam. Tubuh keduanya segera mulai mengukir berbagai prasasti dan formasi pada cakram tersebut. Kemampuan Dao Prasasti tubuh kedua telah meningkat jauh dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Dalam waktu singkat ribuan simbol prasasti memenuhi cakram itu. Cakram tersebut adalah kunci untuk memasuki kembali alam rahasia kediaman suci. Selama tubuh kedua mengendalikannya, ia dapat masuk ke dalam tempat itu dan memperoleh warisan Santo Langit Mendalam. Tidak lama kemudian cakram formasi bersinar terang dan membentuk pusaran ruang besar. Tubuh kedua Lu Ming melangkah masuk ke dalam pusaran itu dan menghilang. Segala persiapan kini telah selesai. Lu Ming hanya perlu menunggu perkembangan berikutnya. Hal yang cukup mengejutkan terjadi tidak lama kemudian.
Sekte Gunung Terapung mengirim 2 ahli tingkat makhluk tertinggi untuk membantu Luming dalam pertempuran di dataran utara. Kedatangan 2 ahli kuat tersebut tentu membuat kekuatan pihak Luming semakin besar. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 hari pun terlewati. Pada saat itu Luming menerima pesan dari Xie Luan. Rencana tersebut berhasil. Xie Luan telah berhasil mengambil alih lembah Dewa Iblis. Seluruh ahli di tempat itu termasuk kaisar yang memimpin mereka telah menyerah kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa lembah Dewa Iblis memang termasuk dalam rencana rahasia yang telah disiapkan Xie Luan sejak dahulu. Setelah menguasai wilayah tersebut, Xie Luan segera menghubungkan formasi teleportasi lintas wilayah antara lembah Dewa Iblis dan Aula Darah Dingin. Pasukan besar segera bersiap untuk bergerak. Lebih dari 100.000 prajurit dipindahkan ke lembah Dewa Iblis melalui teleportasi. Luming bersama Yan Kuangtu dan para ahli kuat lainnya berangkat sebagai kelompok terakhir. Lembah Dewa Iblis adalah salah satu dari 5 kekuatan penguasa terbesar di dataran utara. Wilayahnya berada di pegunungan luas yang dipenuhi lembah-lembah besar dan kecil. Energi iblis yang pekat memenuhi udara di sana, sehingga sangat cocok bagi para kultivator jalur iblis. Pada hari kedua setelah kedatangan Luming, seluruh pasukan berkumpul di sebuah lembah raksasa. Di bagian depan berdiri Xie Luan dan Luming. Di samping mereka berdiri Moye, serta seorang pria tua bertubuh besar bernama Kuluo, yang merupakan kaisar dari lembah Dewa Iblis. Di dalam lembah berkumpul para ahli dari jurang 10.000 iblis, lembah Dewa Iblis, serta pasukan yang dibawa oleh Luming dari sekte jimat. Xie Luan kemudian menjelaskan rencana serangan mereka. Di dataran utara terdapat 5 kekuatan penguasa besar. Jika mereka ingin menaklukkan seluruh wilayah ini, mereka harus bergerak secepat kilat sebelum musuh menyadari perubahan di lembah Dewa Iblis. Jika musuh sempat bersiap, maka pertempuran akan menjadi jauh lebih sulit. Karena itu pasukan akan dibagi menjadi 2. Xie Luan akan memimpin 1 pasukan untuk menyerang tebing gelombang emas dan pagoda naga cahaya. Sementara itu Luming bersama Moye dan Kuluo akan memimpin pasukan besar lainnya untuk menyerang sekte penembus gunung serta suku 100 binatang. Dengan serangan kilat terhadap 4 kekuatan besar tersebut, seluruh dataran utara dapat segera jatuh ke tangan mereka. Setelah perintah diberikan, 2 armada besar kapal perang segera terbang menuju arah yang berbeda di langit dataran utara. Pasukan Luming bergerak menuju target pertama mereka yaitu sekte penembus gunung. Ketika mereka mendekati wilayah sekte tersebut, alarm peringatan langsung terdengar dari dalam sekte. Formasi pelindung sekte menyala dengan cahaya terang dan para ahli sekte muncul di depan gerbang gunung. Kapal perang milik Luming berhenti beberapa ribu mil dari sekte tersebut. Luming turun lebih dahulu diikuti oleh pasukan besar yang memenuhi langit. Aura pertempuran yang menakutkan menyelimuti wilayah itu. Dari dalam sekte penembus gunung muncul seorang pria tinggi yang tubuhnya diselimuti cahaya kuning pekat. Aura kaisar yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Ia adalah kaisar yang menjaga sekte penembus gunung. Namun pada saat yang sama 2 sosok melangkah maju dari pihak Luming. Mereka adalah Moye dan Kuluo. Aura kaisar dari keduanya meledak keluar dan menekan seluruh wilayah di depan mereka. Para ahli sekte penembus gunung langsung dipenuhi keterkejutan. 2 kaisar telah datang bersama pasukan besar. Jelas bahwa mereka datang dengan tujuan menaklukkan sekte tersebut. Bab 1178. Pasukan dari pihak Luming telah tiba di wilayah sekte penembus gunung, dan pertempuran besar segera meletus di seluruh wilayah sekte tersebut. Di langit tinggi 3, kaisar telah bertempur dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Kuluo dan Moye bersama-sama menyerang Kaisar Wanshan yang merupakan penguasa sekte penembus gunung. Gelombang kekuatan kaisar menyapu langit dan bumi. Energi iblis yang pekat bercampur dengan kekuatan wilayah gunung yang dilepaskan oleh Kaisar Wanshan. Gunung-gunung ilusi muncul memenuhi langit dan menekan ke segala arah. Kuluo melepaskan wilayah iblis hitam yang luas dan menabrak wilayah gunung milik Kaisar Wanshan. Moye juga melepaskan wilayah iblisnya sehingga langit dipenuhi cahaya gelap yang menakutkan. Pertempuran 3 kaisar mengguncang seluruh langit di atas sekte penembus gunung. Di bawah langit perang besar juga terjadi antara 2 pasukan. Luming memimpin pasukan untuk menyerbu masuk setelah formasi pelindung sekte runtuh akibat serangan 2 kaisar. Para murid sekte penembus gunung bergegas keluar untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Pertempuran segera berubah menjadi pembantaian yang kacau di udara dan di daratan.
Di sisi Luming, sosok Yan Kuangtu melesat maju seperti meteor merah menyala. Tubuhnya diselimuti api yang berkobar seperti matahari kecil. Sasarannya adalah seorang ahli tingkat tertinggi dari sekte penembus gunung. Lawan itu adalah pria raksasa dengan tubuh sangat besar. Tingginya hampir 3 meter dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning kecoklatan seperti batu gunung yang keras. Ia memegang kapak besar dan langsung menyerang Yan Kuangtu dengan ayunan dahsyat. Namun Yan Kuangtu tidak mundur sedikit pun. Ia menghantamkan tinju yang dipenuhi api ke arah kapak besar tersebut. Benturan hebat terjadi dan gelombang api meledak di udara. Kapak besar itu bergetar keras dan tubuh lawannya terdorong mundur beberapa langkah di udara. Yan Kuangtu tidak memberi kesempatan sedikit pun. Ia melangkah maju dan meluncurkan serangan tinju bertubi-tubi seperti badai api yang menghancurkan. Setiap pukulan membawa kekuatan yang menakutkan. Ahli tingkat tertinggi dari sekte penembus gunung itu berusaha menahan serangan tersebut, namun setiap benturan memaksanya mundur semakin jauh. Setelah beberapa gerakan tubuhnya bergetar hebat dan darah menyembur dari mulutnya. Rasa terkejut memenuhi wajahnya. Ia tidak menyangka bahwa perbedaan kekuatan antara mereka begitu besar meskipun mereka berada pada tingkat yang sama. Dalam keadaan terdesak, ia mengaktifkan fusi garis keturunan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun yang menantinya adalah serangan yang lebih ganas dari Yan Kuangtu. Tubuh Yan Kuangtu berubah menjadi burung gagak emas berkaki 3 yang menyala dengan api matahari. Sayapnya terbentang dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Cakar tajamnya merobek kekuatan garis keturunan lawannya dan menghancurkan fusi yang baru saja terbentuk. Kemudian sayapnya bergerak seperti bilah surgawi yang dipenuhi api dan langsung membelah tubuh lawannya menjadi 2 bagian. Bahkan roh ilahi lawan tidak sempat melarikan diri dan langsung musnah. Seorang ahli tingkat tertinggi gugur dalam sekejap. Pemandangan itu membuat banyak orang di sekitar terkejut. Namun Yan Kuangtu tidak berhenti. Setelah membunuh satu lawan, ia segera berbalik dan menyerang ahli tingkat tertinggi lain dari sekte penembus gunung. Ahli tersebut segera bergabung dengan rekannya untuk menghadapi Yan Kuangtu bersama-sama. Namun meskipun 2 orang melawannya, mereka tetap berada dalam posisi terdesak. Beberapa tahun sebelumnya, Yan Kuangtu sudah mampu melawan 3 ahli tingkat tertinggi sendirian dalam pertempuran besar. Sekarang kekuatannya telah meningkat jauh lebih tinggi. Walaupun ia belum menembus tingkat kaisar, kekuatan tempurnya telah melampaui banyak ahli tertinggi. Akhirnya seorang ahli tertinggi lain bergabung dalam pertempuran, sehingga 3 orang bersama-sama menahan serangan Yan Kuangtu. Para ahli dari jurang 10.000 iblis dan lembah dewa iblis yang menyaksikan pertempuran itu diam-diam terkejut oleh kekuatan Yan Kuangtu. Mereka semakin menyadari bahwa kekuatan yang berada di pihak Luming tidak dapat diremehkan. Dengan Yan Kuangtu menahan beberapa ahli tertinggi sendirian, para ahli lain dari pihak Luming menjadi jauh lebih bebas untuk bertarung. Jumlah ahli tertinggi di pihak Luming memang lebih banyak daripada sekte penembus gunung, sehingga pertempuran segera berubah menjadi situasi yang sepenuhnya menguntungkan pihak mereka. Luming sendiri bergerak cepat di medan perang. Ia memperhatikan bahwa banyak murid sekte penembus gunung yang menguasai berbagai konsep niat seperti konsep bumi, konsep api, konsep air, konsep angin, dan konsep petir. Hal itu membuat matanya bersinar. Sosoknya melesat seperti kilat di antara mayat para ahli yang gugur. Kekuatan melahap dari garis keturunan 9 naga meledak dan menyerap rune niat, serta esensi darah dari para lawan yang telah mati. Setiap kali ia menemukan kekuatan niat yang cocok dengan miliknya, ia langsung melahap dan memurnikannya. Di dalam tubuhnya, garis keturunan 9 naga bekerja dengan gila-gilaan untuk memurnikan energi tersebut. 5 jenis niat dalam tubuh Luming perlahan meningkat melalui proses itu. Tidak lama kemudian, Luming menemukan mayat seorang ahli tingkat tertinggi yang telah dibunuh oleh Yan Kuangtu. Ia mengeluarkan botol giok dan mengekstrak 9 tetes esensi darah dari tubuh tersebut. Tetesan darah itu bersinar merah seperti permata yang berkilauan sebelum akhirnya disimpan dengan hati-hati di dalam botol giok. Luming menyadari bahwa esensi darah dari ahli tingkat tertinggi masih sangat berguna untuk meningkatkan garis keturunannya. Meskipun peningkatannya sangat lambat, namun selama jumlahnya cukup, garis keturunannya akan terus berkembang. Saat ia terus bergerak di medan perang, tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Sebuah tombak batu tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan menusuk langsung ke arah tenggorokannya. Serangan mendadak itu sangat cepat dan mematikan. Namun Luming tetap tenang.
Tubuhnya hampir tidak bergerak saat konsep 5 warna berputar di sekelilingnya. Teknik penekan surga penjara meledak dari tenggorokannya. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan tombak batu tersebut menjadi serpihan dalam sekejap. Lu Ming telah menguasai teknik itu hingga ia mampu menyerang dengan setiap bagian tubuhnya. Bahkan tenggorokannya pun dapat menjadi senjata mematikan. Serangan yang digunakan sebagai pertahanan berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan. Bab 1179. Pertempuran besar di wilayah sekte penembus gunung terus berlangsung dengan sengit. Tidak jauh dari tempat Lu Ming berdiri, seorang ahli sekte penembus gunung memandangnya dengan keterkejutan yang dalam setelah melihat bagaimana Lu Ming menghancurkan serangan penyergapan dari bawah tanah. Niat membunuh Lu Ming segera meledak. Tubuhnya melesat maju seperti kilat menuju ahli tersebut. Ahli itu memiliki kultivasi tingkat ke-7 alam roh ilahi, namun perbedaan kekuatan antara mereka terlalu besar. Dalam waktu sangat singkat Lu Ming menembus pertahanan lawan dan tombaknya menembus jantung musuh. Tubuh ahli itu langsung kaku sebelum jatuh tak bernyawa. Setelah membunuh lawannya, Lu Ming kembali bergerak di medan perang untuk mencari sasaran berikutnya. Pertempuran semakin kacau. Para ahli sekte penembus gunung terus berjatuhan seperti hujan di tengah pertempuran besar tersebut. Setiap kali Lu Ming menemukan tubuh para ahli yang telah mati, ia segera melahap esensi darah serta rune niat mereka. Cincin penyimpanan para ahli juga ia kumpulkan tanpa ragu. Seiring waktu berlalu, Lu Ming telah melahap esensi langit dan bumi dari puluhan ahli alam roh ilahi. Namun setelah beberapa saat ia berhenti. Ia memahami bahwa kesadaran para ahli alam roh ilahi sangat kuat. Jika ia menyerap terlalu banyak sekaligus, maka meskipun telah dimurnikan energi tersebut, tetap akan menjadi tidak murni dan dapat mempengaruhi fondasi kultivasinya. Karena itu ia memutuskan untuk berhenti sementara dan memurnikan energi yang telah ia serap terlebih dahulu. Tubuhnya bergerak dan ia mundur dari pusat pertempuran lalu kembali ke kapal perang. Xian Yanqing tidak berada di sana karena ia sedang berlatih di luar untuk mengasah kekuatannya. Lu Ming telah meminta Meng Chong dan Jiang Ke untuk diam-diam melindunginya apabila terjadi sesuatu. Lu Ming kemudian berdiri di atas kapal perang sambil memurnikan rune niat yang telah ia telan, dan pada saat yang sama mengamati jalannya pertempuran. Di langit tinggi pertempuran antara para kaisar semakin jelas menunjukkan hasilnya. Kaisar Wan Shan sepenuhnya ditekan oleh Kuluo dan Mo Ye. Tubuhnya telah dipenuhi luka dan kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Di medan perang di bawah tingkat kaisar, keadaan juga tidak berbeda. Sekte penembus gunung sudah tidak memiliki kemampuan untuk membalikan keadaan. Kaisar Wan Shan yang semakin terdesak berusaha melarikan diri dari pertempuran tersebut. Ia mengetahui bahwa selama ia berhasil meloloskan diri, maka suatu hari ia dapat kembali untuk membalas dendam. Balas dendam seorang kaisar sangat menakutkan dan hampir tidak ada yang mampu menahannya tanpa kehadiran kaisar lain. Namun Kuluo dan Mo Ye telah bertekad untuk membunuhnya hari itu juga. Keduanya melepaskan seluruh kekuatan mereka dan menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Di saat yang sama cahaya merah menyala tiba-tiba muncul dari bawah langit. Suhu di sekitar medan perang meningkat tajam. Yan Kuangtu yang sebelumnya bertarung melawan beberapa ahli tingkat tertinggi, kini memanggil menara roh kaisar di atas kepalanya. Menara merah itu bergetar dan menyebarkan wilayah cincin api yang luas. Para ahli tingkat tertinggi dari sekte penembus gunung langsung terkena tekanan dari wilayah tersebut. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka terlempar jauh sambil memuntahkan darah. Kekuatan senjata spiritual kaisar membuat kekuatan tempur Yan Kuangtu melonjak dengan drastis. Ia melangkah maju dan menara roh kaisar membesar di udara sebelum menekan salah satu ahli tingkat tertinggi. Ahli itu tidak mampu melarikan diri dari tekanan menara tersebut. Tubuhnya langsung hancur menjadi potongan-potongan di bawah tekanan kekuatan kaisar. Setelah membunuh satu lawan, Yan Kuangtu segera memburu ahli tingkat tertinggi lain. Dua ahli yang tersisa ketakutan dan berusaha melarikan diri dari medan perang. Namun Yan Kuangtu mengejar salah satu dari mereka dan akhirnya membunuhnya juga. Di kejauhan Lu Ming segera bergerak menuju tubuh para ahli tingkat tertinggi yang telah terbunuh. Ia mengekstrak esensi darah mereka dan menyimpannya dengan hati-hati. Cincin penyimpanan mereka juga ia kumpulkan untuk kemudian diberikan kepada Yan Kuangtu. Selain itu, Lu Ming juga melahap energi esensial dari beberapa ahli alam roh ilahi tingkat 8 dan tingkat 9 sebelum kembali ke kapal perang untuk memurnikannya.
Dengan meningkatnya kekuatan niat dalam tubuhnya, kultivasinya juga mulai meningkat. Energi yang terus dimurnikan berubah menjadi inti esensial yang kuat dan mulai menyerang penghalang kultivasi dalam tubuhnya. Gelombang energi sejati bergolak seperti ombak besar yang menghantam penghalang tersebut berulang kali. Luming sedang berusaha menembus tingkat kelima alam roh ilahi. Sementara itu di langit pertempuran para kaisar mencapai puncaknya. Kaisar Wanshan telah terluka sangat parah. Tubuhnya hampir terbelah dan darah memenuhi seluruh tubuhnya. Dalam keadaan putus asa, ia meledakkan wilayah gunungnya dengan kekuatan yang mengerikan. Energi dahsyat menyapu ke arah Kuluo dan Moye untuk menghalangi mereka. Dengan cara itu ia berhasil menciptakan celah singkat untuk melarikan diri. Tubuhnya segera melesat menjauh dari medan perang. Namun pada saat itu sebuah pagoda raksasa berwarna merah menyala muncul dari langit dan menekan tubuh Kaisar Wanshan. Pagoda itu adalah menara roh kaisar milik Yan Kuangtu. Yan Kuangtu muncul pada saat yang sangat kritis dan menahan jalur pelarian Kaisar Wanshan. Meskipun Kaisar Wanshan menyerang dengan seluruh kekuatannya dan memukul menara tersebut hingga bergetar hebat, namun waktu yang tertunda itu sudah cukup. Kuluo dan Moye telah tiba kembali di sisinya. 3 kekuatan besar segera mengepung Kaisar Wanshan yang telah terluka parah. Serangan mengerikan dilepaskan dari 3 arah sekaligus. Darah Kaisar memercik di langit saat pertempuran terakhir terjadi. Pada akhirnya Kaisar Wanshan tidak mampu lagi bertahan. Tubuhnya hancur di bawah serangan gabungan 3 ahli kuat tersebut dan jatuh dari langit di atas sekte penembus gunung. Seorang kaisar dari satu generasi akhirnya gugur. Melihat pemandangan itu, Luming merasakan guncangan dalam hatinya. Ia menyadari bahwa bahkan seorang kaisar yang pernah menguasai suatu wilayah besar tetap dapat jatuh dalam pertempuran. Di dunia yang lebih luas masih ada benua yang lebih besar, serta pusat dunia purba yang jauh lebih berbahaya. Di tempat-tempat itu bahkan seorang kaisar pun tidak selalu mampu melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu pandangan Luming menjadi semakin luas. Tujuannya tidak lagi berhenti pada tingkat kaisar. Ia harus melangkah menuju tingkat yang lebih tinggi, agar benar-benar dapat mengendalikan nasibnya sendiri dan melindungi orang-orang yang ia cintai. Di bawah langit para murid sekte penembus gunung menyaksikan jatuhnya kaisar mereka. Sebagian dipenuhi ketakutan sementara yang lain diliputi kesedihan mendalam. Kejatuhan kaisar mereka menandakan bahwa akhir dari sekte penembus gunung sudah semakin dekat. Bab 1180. Kaisar Gunung Seribu telah gugur di medan perang. Tekanan kekuasaan kaisar yang menindas perlahan menyelimuti seluruh wilayah sekte penembus gunung. Kuluo berdiri tinggi di langit memandang ke bawah dengan aura yang menggetarkan langit dan bumi. Suara kekuatan kaisar menyebar ke seluruh penjuru sekte sehingga banyak orang merasa napas mereka menjadi berat dan dada mereka seakan tertindih gunung raksasa. Setelah kematian Kaisar Gunung Seribu, keberanian banyak murid dan ahli kuat dari sekte penembus gunung runtuh sepenuhnya. Mereka kehilangan keinginan untuk melawan dan satu demi satu memilih menyerah demi mempertahankan nyawa. Sebagian orang masih menyimpan kesetiaan yang keras kepada kaisar mereka. Orang-orang seperti itu menolak menyerah dan memilih bertarung sampai mati. Dalam perang tidak ada belas kasihan sehingga mereka yang tetap bertahan akhirnya tewas di tempat. Semakin banyak orang melihat kenyataan pahit tersebut lalu menjatuhkan senjata dan menyatakan penyerahan diri. Tidak lama kemudian seluruh medan perang benar-benar berada di bawah kendali pasukan Kuluo. Setelah itu para ahli kuat mulai membersihkan medan perang dan mengatur urusan pasca pertempuran. Namun Luming tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Ia duduk bersila di atas kapal perang dan menenangkan pikirannya sambil memurnikan rune konsep yang telah ia telan selama pertempuran. Ledakan kekuatan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Aura kuat melonjak ke langit seperti naga yang bangkit dari lautan, dan langsung menarik perhatian semua ahli kuat di sekitar kapal perang. Kuluo Moye dan para ahli lain memandang ke arah Luming dengan ekspresi terkejut. Mereka merasakan bahwa kekuatan kultivasi pemuda itu baru saja menembus batas baru. Luming baru saja menyelesaikan satu pertempuran besar, namun kultivasinya telah meningkat lagi. Kini ia telah menembus alam dewa spiritual tingkat kelima pada usia yang sangat muda. Pemandangan itu membuat banyak orang merasa takjub. Aura kuat yang keluar dari tubuhnya segera ia tarik kembali dan tubuhnya kembali tenang. Namun kultivasinya belum berhenti. Ia terus memurnikan rune konsep yang telah ia telan dari puluhan ahli kuat. Rune-rune tersebut berasal dari para kultivator tingkat 6 alam dewa spiritual, bahkan lebih tinggi sehingga pemahaman mereka terhadap konsep langit dan bumi sangat dalam.
Lu Ming harus mengerahkan usaha besar untuk memurnikan dan menyerap semuanya. Setengah jam kemudian medan perang telah dibersihkan sepenuhnya. Pasukan telah berkumpul kembali dan bersiap bergerak menuju target berikutnya, yaitu suku 100 binatang buas. Dalam perang kecepatan sangat penting sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk menunda. Pada saat itu Lu Ming juga telah menyelesaikan proses penyempurnaan. Ia berdiri lalu berjalan menuju bagian depan pasukan dan memberi perintah untuk berangkat menuju suku 100 binatang buas. Seluruh pasukan kembali menaiki kapal perang, dan kapal itu melesat menembus langit dengan kecepatan menakjubkan. Adapun para anggota sekte penembus gunung yang menyerah semuanya telah ditanamkan formasi di lautan kesadaran mereka, sehingga mereka tidak dapat mengkhianati pasukan. Mereka juga dipaksa ikut dalam pertempuran melawan suku 100 binatang buas, sementara hanya sedikit orang yang ditinggalkan untuk menjaga markas sekte. Kapal perang terbang sangat cepat menuju padang rumput luas tempat suku 100 binatang buas berada. Lu Ming duduk bersila di salah satu ruangan kapal perang dan kembali melanjutkan pemurnian rune konsep. Setengah hari berlalu dengan cepat. Ketika kapal perang mendekati wilayah suku 100 binatang buas, Lu Ming akhirnya menyelesaikan pemurnian semua rune konsep yang ia telan. Konsep angin, api, petir, dan air semuanya telah mencapai tingkat atas tingkat 4. Konsep tanah juga mencapai puncak tingkat bawah tingkat 4 dan hanya selangkah lagi menuju tingkat atas tingkat 4. Kultivasi Lu Ming sendiri juga telah mencapai alam dewa spiritual tingkat kelima. Peningkatan kali ini sangat besar, namun karena peningkatan terlalu cepat tubuhnya dipenuhi kotoran energi dan fondasi kultivasinya belum sepenuhnya stabil. Ia menyadari bahwa untuk sementara waktu ia tidak bisa terus menelan energi untuk meningkatkan kultivasi. Ia harus menstabilkan fondasi terlebih dahulu. Dengan kekuatan alam dewa spiritual tingkat kelima serta kemajuan besar dalam pemahaman konsep langit dan bumi, kekuatan tempur Lu Ming kini meningkat sangat jauh. Lu Ming kemudian berdiri dan berjalan keluar menuju geladak kapal perang. Di kejauhan puluhan ribu mil di depan terlihat banyak menara batu runcing berdiri di tengah padang rumput luas. Menara-menara itu menjulang tinggi seperti tombak raksasa yang menusuk langit. Itulah wilayah suku 100 binatang buas. Suku kuno yang telah berdiri selama waktu yang sangat panjang, dan juga merupakan kekuatan terkuat di dataran utara. Setiap menara batu memancarkan cahaya yang saling terhubung satu sama lain, dan membentuk formasi besar yang melindungi seluruh wilayah suku tersebut. Di dalam wilayah itu tampak banyak sekali sosok manusia. Sebagian menunggangi binatang perang dan melayang di udara, sementara yang lain berdiri di tanah membentuk barisan pertempuran yang rapi. Baik pria maupun wanita semuanya memiliki tubuh kuat dan aura keberanian yang luar biasa. Jelas bahwa mereka telah menerima kabar tentang kehancuran sekte penembus gunung, sehingga mereka telah bersiap menghadapi pertempuran sejak awal. Kapal perang akhirnya berhenti di udara. Lu Ming bersama para ahli kuat lainnya terbang keluar dan berhenti di langit di depan wilayah suku 100 binatang buas. Dua aura menakutkan tiba-tiba meledak ke langit ketika Kuluo dan Moye melangkah maju. Tekanan kaisar mereka menyebar ke arah wilayah suku tersebut seperti badai yang mengguncang langit. Pada saat yang sama sebuah aura besar juga bangkit dari wilayah suku 100 binatang buas. Seorang pria parubaya bertubuh besar melangkah keluar dan melayang di udara dengan aura kekuatan yang sangat mengejutkan. Dialah kaisar suku tersebut yang dikenal sebagai Kaisar Barbar. Tatapan Kaisar Barbar dipenuhi niat pertempuran yang liar. Ia telah mengetahui bahwa pasukan Kuluo berasal dari prajurit Dewa Langit Kekacauan. Ia juga menyadari bahwa sekte penembus gunung telah dihancurkan sebelumnya. Namun suku 100 binatang buas tidak pernah menyerah dalam sejarah mereka. Dengan tawa yang penuh keberanian, ia memilih bertarung sampai akhir. Pada saat itu tongkat kuning berkilau tiba-tiba muncul di atas kepala Kaisar Barbar. Senjata itu memancarkan gelombang kekuatan yang mengejutkan dan ukurannya terus membesar di udara. Itu adalah senjata spiritual tingkat kaisar. Melihat senjata tersebut, Kuluo dan Moye langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Di sisi lain, Lu Ming juga teringat kejadian di wilayah rahasia Istana Suci. Pada saat itu terdapat 4 senjata spiritual tingkat raja yang muncul, dan masing-masing diperoleh oleh 4 orang berbeda. Salah satu dari mereka adalah Tuo Bashi. Ketika Lu Ming mengamati barisan suku 100 binatang buas, ia benar-benar melihat sosok Tuo Bashi berdiri di antara mereka. Senjata spiritual tingkat kaisar itu kemungkinan besar berasal dari wilayah rahasia tersebut. Situasi di medan perang menjadi sangat tegang.
Kekuatan Kaisar Barbar sebenarnya sudah sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat daripada Kuluo. Dengan tambahan senjata spiritual, tingkat Kaisar kekuatannya meningkat jauh lebih menakutkan. Jika Kuluo dan Moye bergabung sekalipun, kemenangan belum tentu dapat diraih dengan mudah. Bahkan jika mereka berhasil menang, kemungkinan besar itu hanya akan menjadi kemenangan yang sangat mahal dengan korban besar. Namun pada titik ini tidak ada jalan untuk mundur. Ketika Kuluo bersiap maju dengan niat pertempuran yang semakin kuat, tiba-tiba Lu Ming melangkah ke depan. Langkah pemuda itu menarik perhatian semua orang di medan perang. Bahkan Kaisar Barbar dan para ahli kuat dari suku 100 binatang buas juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Di antara kerumunan itu, Tuobashi langsung mengenali sosok tersebut. Lu Ming telah muncul di garis depan pertempuran besar yang akan menentukan nasib seluruh wilayah dataran utara.